Tak ada kegembiraan yang tersisa dari sudut-sudut bangunan, kecuali cerita mistis yang beredar akan sosok-sosok penunggu yang menampakkan diri dan mengganggu warga dengan kemunculannya. Kengerian akan gangguan yang muncul pun semakin kuat dengan adanya makhluk astral yang kerap kali muncul di area danau. Karena di sini tuh memang untuk eksistensi mereka itu lebih sering di bawah jam 12. Tak luput dari kemunculan para sosok pengganggu, area restoran tempat yang seharusnya nyaman menjadi peristirahatan para wisatawan malah menjadi yang paling mengerikan. Sosok perempuan yang sepertinya dicepuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Pernah menjadi tujuan wisata yang menyenangkan untuk dikunjungi saat masih beroperasi. Lokasi bekas rekreasi yang dibangun pada tahun 1998 di Bogor ini sudah tampak terbengkalai setelah 3 tahun tak lagi aktif dikunjungi. Bangunan yang tak terawat itu dipenuhi banyak cerita mistis dan angker yang menyelubungi tiap sudut lokasi. Ngelihat enggak, tapi kalau ngerasain iya. Kalau yang di lain-lain iya. Kalau untuk ciri-ciri nggak kelihatan ya, karena kan meja kasirnya tinggi, jadi yang kelihatan kepalanya aja. Hawa dingin yang khas akan keberadaan para penunggu seketika dapat kuat terasa menyeruak. Namun, ternyata saat lokasi rekreasi ini masih aktif, tak sedikit gangguan muncul dari makhluk astral yang berani menampakkan wujudnya di beberapa lokasi. Cuma kalau tokoh-tokoh dari astral ini kan yang paling kuat itu ada putri yang suka gonta-ganti baju. Ada penampakan. Ada yang pakai baju hijau, terus kepala pakai mahkota. Gangguan dari para makhluk-makhluk tersebut ternyata mulai berdampak pada kunjungan wisatawan yang berakhir membuat lokasi rekreasi menjadi sepi. Hingga tragedi yang cukup tragis terjadi di lokasi kolam renang. Karena mereka itu kalau menunjukkan eksistensi itu nggak ke keluarga kebanyakan, bahkan ke orang luar, ke pengunjung pada saat itu gitu ya. Tak ada kegembiraan yang tersisa dari sudut-sudut bangunan, kecuali cerita mistis yang beredar akan sosok-sosok penunggu yang menampakkan diri dan mengganggu warga dengan kemunculannya. Kengerian akan gangguan yang muncul pun semakin kuat dengan adanya makhluk astral yang kerap kali muncul di area danau. Karena di sini tuh memang untuk eksistensi mereka itu lebih sering di bawah jam 12. Tak luput dari kemunculan para sosok pengganggu, area restoran tempat yang seharusnya nyaman menjadi peristirahatan para wisatawan malah menjadi yang paling mengerikan. Karena adanya sosok makhluk astral yang menguasai lokasi tersebut. Lantas, apakah penelusuran yang akan kami lakukan mampu menguak mitos adanya gangguan-gangguan gaib yang kerap muncul dan terjadi hingga membuat lokasi rekreasi ini tutup? Serta mampukah kami menuntaskan misteri mengapa hal tersebut ada dan menghantui hingga saat ini? Nah, Fris, kayaknya ini deh pintu masuk dari tempat yang aku ceritain sama kamu. Yang dulunya memang adalah tempat taman rekreasi, tapi semenjak awal COVID akhirnya tempat ini ditutup. Nat, sebenarnya emang tempat ini menurutku sangat menarik karena dari awal pun kita jalan tadi sudah ada sosok perempuan yang sepertinya menarik perhatianku dan ada hubungannya sama tempat ini. Tapi kayaknya lebih baik kita cerita di dalam kali ya, Nat, karena ini benar-benar terlalu mengganggu. Ya, yuk. Lokasi wisata seluas kurang lebih 3 hektar ini telah menarik perhatian Frisly sejak berada di pintu gerbang depan. Frisly merasakan adanya residu-residu energi yang memiliki hubungan erat dengan lokasi wisata.